Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun masih melalui media daring dikarenakan keadaan pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang ibu cintai, hari ini kita akan belajar matematika tentang pengumpulan data dan penyajian data. Sekarang mari sama-sama kita amati teks yang tampak pada layar HP kalian. Di sekolahku, seluruh siswa dicek kesehatannya atau screening. Setiap siswa dikontrol data kesehatannya, data tinggi badan, dan berat badan siswa dicatat oleh tim kesehatan sekolah dan dokter kecil. Data tinggi badan dan berat badan dimasukkan di kartu menuju sehat atau KMS. Berdasarkan kartu tersebut, seorang siswa dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama gizi baik, yang kedua ideal, dan yang ketiga gizi buruk. Apakah kamu sudah mengetahui berat badanmu dan tinggi badanmu? Apakah kamu mengetahui ukuran nomor sepatumu? Dan apakah kamu mengetahui ukuran lingkar kepala dan lingkar pinggangmu? Sekarang kamu akan mempelajari tentang data yang berkaitan dengan dirimu. Sekarang kita akan mengenal apa sih itu data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, dan organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu. Informasi juga dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data yang dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan atau pemrosesan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Sekarang mari sama-sama kita simak gambar yang nampak pada layar HP kalian. Dalam layar HP kalian nampak anak-anak sedang mengukur berat badan dan tinggi badan temannya. Data di atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas itu disebut data primer. Di situ contohnya nomor 1 ada Siti, tinggi badannya 130 cm dan berat badannya 40 kg. Sementara di situ ada nomor 2 Dayu, tinggi badannya 138 cm dan berat badannya 42 kg. Itu adalah contoh dari data primer ya. Sekarang Benny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Benny datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Seperti yang sudah tampak pada layar HP kalian, dalam tabel tersebut ada data golongan darah teman-teman Benny.
di mana di situ Siti golongan darahnya O, Dayu golongan darahnya B, dan selanjutnya. Data golongan darah di atas diperoleh Beni tidak secara langsung, tapi ia mendapatkannya dari UKS. Maka data seperti itu disebut data sekunder. Jadi perbedaan mendasar antara data primer dan data sekunder adalah apabila data primer itu didapat dengan cara mengukur langsung atau melaksanakan pendataan secara langsung, itu disebutnya data primer. Sementara data sekunder itu adalah data yang diperoleh tidak secara langsung tapi mendapatkannya melalui pihak ketiga atau melalui kita misalnya melihat daftarannya. Itu disebutnya pengolahan data sekunder ya. Jadi kalian harus paham antara data primer dengan data sekunder. Jenis-jenis pengumpulan data. Ada beberapa hal atau ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah melalui tes. Misalnya, ibu ingin mengetahui seberapa paham kalian akan materi yang dijelaskan. Maka ibu akan memberikan tes kepada kalian. Nanti hasil tes kalian akan ibu nilai. Ya, berdasarkan nilai tersebut ibu dapat tahu, oh ternyata misalnya di sini contohnya misalnya Satria mendapatkan nilai 6, Soleh mendapatkan nilai 7, kemudian Silpi mendapatkan nilai 8, kemudian misalnya Wilda mendapatkan nilai 60 ya. Nah, dari situ nanti ibu akan tahu mana yang sudah paham dan mana yang belum paham ya. Caranya adalah dengan memberikan tes seperti itu. Kemudian cara yang kedua untuk pengumpulan data adalah dengan cara bertanya langsung ya. Misalnya Siti ingin mengetahui buah kesukaan teman-temannya. Bagaimana caranya supaya Siti tahu apa buah kesukaan teman-temannya? Yaitu dengan bagaimana? Dengan bertanya langsung. Misalnya dia bertanya kepada Edo, "Edo, buah kesukaan kamu apa?" Misalnya Edo di situ berdasarkan tabel bahwa buah yang disukai Edo itu apel. Kemudian yang tidak disukai Edo apa? Ternyata yang tidak disukai Edo adalah pisang. Data tersebut didapatnya dengan cara bagaimana? Dengan cara bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Atau kamu misalnya mau tanya hobi teman kamu apa? Atau hobi teman-teman di kelas itu apa? Bagaimana caranya supaya kamu tahu? Kamu harus bertanya langsung kepada teman kamu itu ya. Kamu hobinya apa? Terus kamu yang paling tidak disukai apa? Nah, ya, jadi caranya dengan cara bertanya langsung. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan cara isian singkat. Misalnya kita membuat pertanyaan, kemudian diberikan kepada teman kita untuk dijawab pertanyaan tersebut. Tapi jawabannya harus singkat-singkat atau pertanyaan juga singkat-singkat ya. Nanti dijawab oleh teman-temannya. Itu adalah pengumpulan data dengan cara isian singkat. Namun ada kelemahan dari pengumpulan data dengan cara isian singkat. Kelemahannya adalah kadang teman kita atau orang yang kita ingin dapatkan informasinya itu tidak memberikan jawaban dengan lebih rinci, dengan jelas ya. Itu adalah kelemahan dari pengumpulan data dengan isian singkat. Kemudian yang keempat, ada cara untuk mengumpulkan data adalah dengan pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan itu akan dicatat. Kemudian data tersebut diperoleh dari hasil pencatatan langsung ya, seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat blanko data. Blanko data itu berisi tentang semua data yang ingin kita ketahui atau yang ingin kita kumpulkan. Misalnya di sini kita mau mencari data berat badan siswa kelas 5. Maka untuk melakukan pencatatan langsung sebelum kita melakukan hal tersebut, maka kita harus mempersiapkan blankonya. Seperti apa bentuk blankonya? Itu nampak pada layar HP kalian ya. Di situ ada nomor, nama siswa dan berat badan. Nomor 1 Siti.
Siti berat badannya akan kita ukur. Setelah kita ukur atau setelah kita timbang berat badannya, kemudian kita tulis hasilnya di kolom berat badan. Itu adalah cara pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Jadi sekali lagi ada 4 cara pengumpulan data. Yang pertama adalah melalui tes, yang kedua adalah melalui bertanya secara langsung, yang ketiga adalah melalui isian singkat, dan yang keempat adalah melalui pencatatan langsung. Itu adalah sedikit penjelasan tentang pengertian pengolahan data dan cara yang dapat kita lakukan untuk mengumpulkan data. Sekarang kita akan sama-sama menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pengumpulan data. Di situ ada soal nomor 1. Berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Ya, di situ ada yang nilainya 65, 70, 85, 90, 75, 70 dan seterusnya. Berdasarkan data tersebut, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya, ya. Nomor 1, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai terendah dan tertinggi dari data di atas yang sudah nampak itu ya. Sekarang kita lihat sama-sama. Kira-kira nilai terendahnya nilai berapa ya? Di sini ada 65, 70, 85, 90, 75, 70 dan seterusnya. Ini supaya lebih memudahkan pekerjaan kalian, lebih baik kalian urutkan dulu dari data yang nilainya paling rendah sampai paling tinggi, ya. Di situ paling rendah kan 60, maka kita urutkan dulu 60, 65, kemudian berapa lagi yang sudah kita urutkan, kita coret biar tidak diambil lagi. 60, 65, kemudian nilai berapa lagi itu 70, ya, coret kita nilai 70 nya, terus semua sampai semuanya tersusun ya, sampai nilai yang paling besar. Kalau sudah disusun, kita akan gampang atau mudah untuk menjawab pertanyaan yang A, yang akan tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Berarti nilai terendahnya adalah 60, nilai tertingginya berapa? Nilai tertingginya adalah, coba di situ ada 90, kalau sudah diurutkan akan lebih mudah ya. Nah, ternyata nilai tertingginya adalah nilai 90, berarti yang A jawabannya itu 90 dan 60 ya. Begitu untuk menjawab soal nomor A. Sekarang yang B, berapa siswa yang nilainya 70? Sekali lagi Ibu bilang, kalau kamu sudah mengurutkan maka akan lebih mudah menentukannya ya. Sekarang kita cari berapa siswa yang nilainya di bawah 70. Berarti kalau di bawah 70 itu 65, 60, 55 terus ya di bawahnya. Kita hitung yang di bawah 70, berarti ini 1. Kemudian ini 2. Kemudian sudah selesai. Maka yang B itu jawabannya 2 orang. Oke? Itu jawaban untuk menjawab soal nomor B. Sekarang yang nomor 3 atau yang C. Berapa siswa yang nilainya di atas 80? Yang nilainya di atas 80 itu berarti 85, 90, 95 dan 100. Mari sama-sama kita hitung. Yang pertama ini 1, 85, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata banyaknya siswa yang nilainya di atas 80 ada 13. Maka untuk jawaban C adalah 13 orang. Oke, gampang ya? Paham ya? Nah, sekarang yang D. Yang D itu pertanyaannya, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Mari sama-sama kita hitung yang mendapat nilai 75 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5,
Sudah ya? Ada berapa orang? Ada 5 orang. Maka jawaban yang D itu ada 5 orang. Nah, selesai jawabannya ya. Begitu cara pengerjaan apabila ada soal seperti ini ya. Caranya seperti itu. Namun sekali lagi Ibu sarankan kepada kalian, apabila ada soal seperti ini, alangkah baiknya kita urutkan dulu dari nilai yang paling besar sampai nilai yang paling kecil. Itu untuk apa? Supaya kita memudahkan mencarinya, jadi tidak akan ada yang tertinggal ya. Mungkin itu saja pembahasan materi tentang pengolahan dan pengumpulan data. Nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Apabila ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan langsung ke Ibu melalui WhatsApp grup atau melalui chat pribadi juga tidak apa-apa ya. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian ya. Tetap semangat dan dalam belajar dan tak pernah bosan Ibu berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga teratur, kemudian makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.